Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kembali lagi dengan saya Uun Aminah dengan NIM L11180056. Hari ini kita akan membahas materi tentang teknik pembenihan dan pembibitan. Jadi di sini ada dua kata kunci, yakni pembenihan dan pembibitan. Jadi apa sih pembenihan dan apa sih pembibitan? Gitu kan. Jadi kalau pembenihan itu merupakan dari persiapan ataupun pengadaan dari pengelolaan eh, akan bakal tumbuhan gitu. Nah, tapi kalau di pembibitan ini merupakan proses dari eh, tanaman itu dari biji hingga menjadi tanaman bayi nantinya seperti itu. Itulah pembenihan dan pembibitan. Next kita bahas di slide ini yakni jenis pembibitan. Nah, jenis pembibitan itu terbagi menjadi dua, yakni ada pembibitan sementara dan ada pembibitan permanen. Di sini kita bahas dulu tentang pembibitan sementara. Nah, pembibitan sementara itu umumnya tidak terlalu luas lokasinya dan hanya berkisar 1 sampai 3 tahun saja. Nah, letaknya pun disesuaikan dengan lokasi penanaman ataupun bangunan sederhana. Itu maksudnya tuh jadi misalnya kita melakukan reboisasi ataupun lokasi penanaman, nah yang itu sifatnya hanya sementara pembibitan itu di situ agar lebih dekat dengan lokasi penanamannya. Nah, untuk keuntungan dan kerugiannya sendiri, keuntungan dari pembibitan sementara ini berupa yang pertama itu ada kesuburan tanahnya masih relatif baik dan juga eh, pengangkutan bibitnya itu juga lebih murah soalnya dia kan dekat gitu kan. Nah, setelah itu kondisi lingkungan hidup antara lokasi pembibitan dan penanamannya juga balance gitu. Jadi mirip. Jadi mereka itu tidak stres. Misalnya tanam bibit itu tidak stres jika langsung ditanam di lokasi penanaman karena mereka sudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, untuk kerugiannya sendiri memang tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih gitu kan, yang langsung ada, tapi di situ kan banyak tenaga sumber daya manusia lainnya gitu. Tapi di sini juga biayanya relatif tinggi karena membutuhkan pekerja-pekerja lain untuk bekerja di situ. Nah, juga karena tuh mereka memiliki lokasi yang tersebar. Nah, sehingga itu mengakibatkan pembiayaannya tadi yang tinggi. Oke, next selanjutnya ada pembibitan permanen. Nah, pembibitan permanen ini merupakan pembibitan yang umumnya itu berukuran luas, memang sudah ditentukan lokasinya, sudah ada lokasinya, dan dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang ataupun lama. Dan bangunannya pun dibuat permanen, mulai dari misalnya sungkupnya dan tempat-tempat persemaian dan penuduh-penuduh bibitnya tadi tuh dibuat secara permanen. Untuk untungannya sendiri dari pembibitan permanen ini, tanaman bibit ini menggunakan polybag, maka pengolahan tanahnya dapat dilakukan secara mekanis. Nah, lalu kesuburan tanahnya bisa diperbaikin dengan pemupukan. Nah, itu juga bisa. Misalnya ada tanah yang kurang subur, nah kita bisa perbaikin kualitas tanah itu dengan adanya pemupukan. Nah, di sini. Lalu adanya pengawasan yang lebih efisien karena mereka di suatu lokasi tempat itu permanen dan ada pekerja-pekerja ahlinya. Nah, mereka mendapatkan pengawasan yang efisien. Lalu penerapan teknologinya di sini teknologi pembibitan itu lebih apa ya? Lebih modalnya itu lebih ada untuk dilakukan gitu untuk teknologinya. Mulai dari misalnya penyiraman dan segala macamnya itu lebih mudah gitu di pembibitan permanen karena memang mereka didesain dan dibuat khusus untuk pembibitan gitu. Lalu yang terakhir ada administrasi bibitnya itu lebih mudah untuk dilaksanakan seperti itu. Next, lalu ada perhitungan kebutuhan benih dan luas pembibitan. Jadi dalam suatu pembibitan, suatu lokasi pembibitan itu tentunya ada perhitungan
dari kebutuhan benih dan sesuai tidak dengan luas pembibitan ini. Misalnya benihnya sekian eh, di lokasi yang luas pembibitannya sekian. Nah, bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini misalnya dengan kebutuhan benih sama dengan jumlah bibit ataupun tanaman yang diperlukan dibagi dengan jumlah biji per kilogram dikali presentasi perkecambahan. Nah, untuk luas pembibitannya itu 100 dikali dengan 100 dikali dengan jumlah kebutuhan bibit dikali 0,01 meter kuadrat dibagi dengan 60. Nah, umumnya luas pembibitan yang bisa dimanfaatkan ini penempatan bibitnya adalah 60% dari luas total lokasi pembibitan. Sedangkan 40%-nya lagi itu digunakan untuk kebutuhan jalan ataupun bangunan ataupun sumber air dan lain sebagainya untuk lokasi lintas dari suatu pembibitan itu. Oke, next selanjutnya ini ada langkah-langkah pembangunan pembibitan. Nah, jadi dalam pembangunan pembibitan itu ada beberapa langkah. Yang pertama yakni pemilihan lokasi pembibitan. Dari pemilihan lokasi pembibitan ini ada poin-poinnya. Yang pertama ada jauh dari jangkauan ternak ataupun pengganggu ataupun bencana-bencana seperti banjir, genangan air dan sebagainya. Dan juga pemilihan lokasi ini ataukah dekat dengan lokasi penanaman ataukah dia jauh dari lokasi penanaman itu harus dipertimbangkan. Nah, lalu modal yang terjangkau. Nah, saat pembukaan lokasi pembibitan, nah ini harus dihitung ataupun dirancang pemanajemenan pembukaan lokasi pembibitan ini dengan serinci mungkin untuk modalnya ini terjangkau atau tidaknya. Lalu datar dengan kemiringan maksimal 5%. Nah, ini adalah tempat pembibitan yang strategis. Ini dengan kemiringan maksimalnya itu hanya 5%. Nah, kalau bisa itu di tempat yang datar. Nah, lalu tingkat kesuburannya itu baik jika penyapihannya tidak menggunakan polybag. Nah, nantinya jika kita pembibitan itu tidak menggunakan polybag, maka kita harus melihat kesuburan dari lokasi, pemilihan lokasi itu subur atau tidak. Seperti contohnya di pegunungan kan itu agak kesuburannya agak lumayan ya, bagus, baik. Jadi itu harus dipertimbangkan. Lalu yang terakhir, dekat dengan sumber air. Nah, ini sumber dari tempat pembibitan. Bagaimana sumber airnya, ketersediaan airnya, dan segala macamnya harus dipertimbangkan. Nah, jika memang tidak ada sumber air alami seperti sungai, danau, rawa, ataupun sebagainya, kita bisa membangun sumber air seperti kolam ataupun embun buatan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya itu ada pembukaan lahan. Nah, dari pembukaan lahan ini, ya ini tadi setelah kita pemilihan lokasi, maka kita akan pembukaan lahan. Ini udah fix nih, pemanajemenannya sudah bagus, kita pilih lokasi di sini. Maka kita akan membuka. Bagaimana jalur menuju ke pembibitan, ataukah terjangkau ataukah tidak. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Sebagaimana pembukaan lahan itu harus benar-benar dilakukan dengan baik. Tidak boleh ada kekurangan ataupun kecelakaan dari bisa mengakibatkan bahaya misalnya pada komunitas lingkungan sekitar. Tidak boleh misalnya itu tidak bolehlah kita merusak lingkungan sekitar dengan pembukaan pembibitan ini seperti penebangan ataupun segala macamnya. Tapi kita tetap melestarikan lingkungan itu dengan pembukaan lahan sebagai pembangunan pembibitan ini, seperti itu. Next, selanjutnya dari langkah-langkah pembukaan pembibitan ini adalah pengadaan sarana dan prasarana. Jadi pengadaan sarana dan prasarana ini dari setelah pembukaan lahan ini, ya ini sarana dan prasarananya harus tersedia, harus kita sediakan, harus kita siapkan. Seperti di sini, yang pertama jelas adanya sarana jalan yang dibuat dengan tujuan mempermudah pengangkutan saprodi, media tanam, dan benih atau bibit dari pembibitan ke lokasi penanaman nantinya, seperti itu. Lalu adanya gudang peralatan. Nah, di sini gudang peralatan seperti cangkul ataupun alat mekanis lainnya dalam pembibitan, selang, mesin, segala macamnya untuk pengairan dan segala macamnya, pemupukan tempat ataupun lainnya. Nah,
Lalu adanya gudang penyimpanan media tanam dapat juga dibuat langsung sebagai tempat pencampuran media, bahkan jika perlu dibuat tempat khusus untuk pembuatan kompos. Nah, jadi saat kita pembibitan kita tentunya adanya pemupukan jika tadi kan memungkinkan tanah yang kurang berkualitas. Nah, kita harus ada tempat khusus memang dibuat di pembibitan itu pengolahan dari kotoran-kotoran hewan tadi untuk pematangan. Nah, itu yaitu pembuatan kompos. Nah, itu harus dibuat tempatnya secara khusus. Jadi memang kualitas komposnya nanti baik gitu. Lalu adanya bedeng tabur. Bedeng tabur ini dibuat dengan papan ukuran 1 kali 5 meter atau bak plastik berukuran lebih kecil, umumnya 50 kali 50 kali 25 cm. Permukaan bedeng ini sebaiknya ditinggikan 10 sampai 15 cm dari permukaan tanah. Bedeng tabur ini dibangun di bawah naungan dengan ketinggian 75 cm di bagian barat dan 50 cm di bagian timur. Nah, ini harus adanya bedeng tabur ini sebagai tempat sarana prasarana yang harus ada di dalam pembibitan, seperti itu. Next, selanjutnya kita masuk ke ada lagi tadi kan pertama ada bedeng tabur, selanjutnya ada bedeng sapih. Nah, bedeng sapih ini bagaimana gitu kan? Bedeng sapih ini digunakan untuk meletakkan bibit dari hasil penyemaian. Nah, setelah kita menyemai, maka adanya bedeng sapi ini. Bedeng sapi ini dapat dibuat dengan lebar 1 meter dan panjangnya sesuai dengan kebutuhan ukuran lokasi pembibitan. Bedeng sapi ini sebaiknya ditinggikan 10 sampai 15 cm dari permukaan tanah. Naungannya dapat dibuat dengan ketinggian 150 cm di bagian timur dan 120 cm di bagian baratnya. Jadi agak menurun gitu. Nah, jadi airnya kalau ada air hujan jatuh itu turun ke bawah, tidak rata jatuhnya, tidak mengganggu bibit yang ada di bawah naungannya itu. Nah, atap naungannya dapat dibuat dari atap nipah ataupun rumbia. Oke. Selanjutnya ada instalasi penyiraman. Nah, instalasi penyiraman ini dibuatlah bak penampungan air ataupun drum yang diletakkan di sekitar bedeng tabur atau bedeng sapih. Nah, atau langsung mengambil air dari sumber air jika tersedia dekat dengan bedeng tersebut. Nah, misalnya ada bedeng sapi itu dibuat di dekat pinggiran sungai. Nah, jadi kan dari sumber air alami bisa langsung ke pembibitannya gitu kan, dari bibit yang ada di bedeng sapinya sendiri. Cara lainnya dengan menggunakan pompa air, di mana air dinaikkan ke atas penampungan yang diletakkan di atas tower. Kemudian air dari tower ini dibagi ke lokasi pembibitan dan menggunakan jaringan pipa. Nah, jadinya ada pipa-pipa yang menjalar gitu ya ke galar-galar ataupun galengan-galengan dari pembibitan itu ataupun penyusunan-penyusunan polybag yang telah disediakan itu. Jadi adanya selang-selang ataupun pipa-pipa paralon gitu ya. Lalu yang terakhir ini ada saluran pembuangan air atau drainase. Nah, jadi itu kan nanti adanya air tergenang tuh misalnya dari perkumpulan polybag yang ini dengan polybag yang ini. Nah, itu kan nanti tengahnya ada ini. Makanya dibuatlah drainase ataupun parit pembuangan. Nah, jadi di situ tidak ada air yang tergenang ataupun tidak adanya kelebihan ataupun ada air yang mengenang yang mengakibatkan gangguan pada pembibitan nantinya. Selanjutnya, oke, ini next operasional pembibitan. Nah, oke, selanjutnya ada operasional pembibitan. Operasional pembibitan ini yang pertama dari pemilihan jenis bibit. Nah, pemilihan jenis ini kegunaan atau manfaat jenisnya yang diusahakan itu kayu atau bukan kayu, buah, daun, akar dan lain-lainnya, fungsional, ekologi dan konservasi. Nah, di sini pemilihan jenisnya harus baik. Nah, kita harus memilih kayu yang baik, harus memilih buah ataupun bakal dari pembibitan nanti akan menghasilkan tanaman yang baik seperti itu. Oke, untuk fungsi ekologi ataupun konservasinya misalnya pemilihan jenis ini harus dikonservasikan ataupun tanaman jenis ini langka. Nah, jadinya harus memerlukan pembibitan gitu. Lalu mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan. Tentunya berdasarkan kemampuan ini
terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok tanaman lokal dan ada kelompok tanaman dari luar. Kelompok tanaman lokal ini jenis tanamannya secara alami tumbuh pada suatu lokasi itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari luar, yaitu berarti bukan tumbuh dari lokasi tersebut, tapi jenis tanamannya ini tumbuh dari luar, seperti itu. Next, selanjutnya ada pengadaan benih. Nah, di pengadaan benih ini syarat-syaratnya pohon induknya itu punya pertumbuhan baik dan sehat, mempunyai kualitas hasil yang baik, sudah dewasa ataupun matang, dan juga bukan pohon tunggal yang hidupnya terisolir. Nah, yang kelimanya menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, seperti itu pengadaan benihnya. Misalnya tanaman ini mau kita jadikan pengadaan benih. Nah, tanaman ini harus baik. Nah, mulai dari pertumbuhannya, mulai dari kualitasnya, sudahkah dia siap untuk di pengadaan, pembenihan, ataupun bentuk pohonnya ini harus tunggal gitu kan. Bukan pohon tunggal tapi pohonnya itu banyak. Nah, memang khusus untuk pengadaan benih seperti itu. Dan itu menghasilkan buah yang cukup banyak jumlahnya gitu. Lalu ada masalah dalam pengadaan benih, terutama untuk tanaman hutan nih. Untuk tanaman hutan ini, masalah dalam pengadaan benihnya, yang pertama seperti waktu pembangunan dan pembentukan buah yang tidak teratur, karena banyak tanaman kehutanan itu adalah tanaman musiman. Nah, seperti itu. Umumnya bunganya terbentuk pada musim panas dan buah masak pada musim penghujan. Nah, itu tadi disebut dengan musiman. Lalu kualitas pohon induknya itu mendapatkan pohon induk yang baik harus dilakukan inventarisasi pohon-pohon yang dijadikan pohon induk. Nah, kita harus melakukan inventarisasi. Manakah pohon induk, manakah pohon yang menjadi cadangan, seperti itu. Pohon-pohon ini ditandai dan dipetakan. Barulah kita mendapatkan nantinya bisa bakal pembibitan. Namun ini menjadi masalah. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu hal yang sulit dan rumit seperti itu. Mulai dari cara pengambilan atau pemanen benihnya itu cukup memakan waktu yang sangat lama. Waktu pengambilannya, buahnya ini mudah pecah dan bijinya diterbangkan angin. Maka itu menjadi sulit karena mereka tersebar seperti itu. Buah yang masak pun fisiologinya biasanya ditandai dengan perubahan warna. Terkadang perubahan warnanya kita terlambat ataupun tidaknya itu sulit menandai tanaman-tanaman buah dari tanaman hutan ini. Lalu penyimpanan benihnya itu terutama jenis pohon dari hutan tropis yang tidak tahan disimpan. Nah, jadi sulit untuk menyimpan tanaman hutan ini karena benihnya itu kalau dari tanaman tropis itu sulit, tidak tahan dalam jangka waktu yang lama. Maka benih ini akan turun daya tumbuhnya seperti itu. Lalu perlakuan benih harus melakukan perlakuan khusus seperti kan pohon bulian ataupun pohon-pohon yang lain. Nah, itu kan agak lumayan sulit dalam pembenihannya seperti itu. Karena butuh perlakuan khusus, memang benar-benar dirawat sedemikian rupa ya. Seperti perawatannya tuh harus intens banget gitu. Oke, next dari operasional tadi kita lanjut yang ketiga, yakni pemanenan benih. Nah, benih harus dipanen pada saat benih itu sudah masak secara fisiologis. Nah, buah yang telah masak biasanya ditandai dengan perubahan warna buah, misalnya dari hijau menjadi coklat tua. Untuk buah yang mudah pecah, maka pemanennya harus dilakukan sebelum buah tersebut pecah, karena nantinya akan tersebar sehingga sulit untuk dikumpulkan. Mereka akan tumbuh sendiri di bawah pohon induknya sehingga sulit untuk diambil dari bijinya tadi kan. Nah, umumnya pemanenan benih harus dilakukan dengan memanjat pohon ataupun menggunakan galah. Nah, pengumpulan benih juga yang telah jatuh sebaiknya dihindari karena kemungkinan benih tersebut sudah cukup lama jatuh sehingga sudah terserang hama ataupun serangga, sehingga nantinya akan mengganggu pertumbuhannya. Sumber dari mana benih diperoleh harus dicatat. Nah, itu dia yang paling penting. Selanjutnya ada penanganan benih. Nah, di penanganan benih ini merupakan proses penanganan benih terdiri dari ekstraksi, yaitu tindakan yang mengeluarkan benih dari buah, memisahkan dengan bagian yang lainnya. Nah, misalnya nih buah. Nah, kita mau ngambil benihnya.
Jadi kita harus memisahkan proses penanaman benih ini, proses memisahkan antara biji dengan buahnya tadi, seperti itu. Cara ekstrasinya itu berbeda-beda tergantung pada jenis buah apa ataupun benihnya, seperti itu. Sebelum ekstraksi biasanya buah ini dijemur di bawah sinar panas matahari itu dari 3 sampai 5 hari. Nah, seperti itu. Setelah ekstraksi benih ini disortasi atau dipilih, disortir seperti itu ya, dipisahkan dari kotoran. Nah, benih yang baik dipilih untuk dijadikan bahan perbanyakan, seperti itu. Inilah penanganan benih. Selanjutnya penyimpanan benih. Nah, setelah kita memisahkan tadi, proses pemisahan antara buah dan biji, kita simpanlah biji tadi. Karena perbedaan waktu ketersediaan benih dengan waktu penyemaian biasanya itu harus terlebih dahulu disimpan. Nah, benih yang tidak tahan lama disimpan itu seperti kalau dari tanaman kehutanan itu ada agatis sp, kelompok meranti sore sp, dan mahoni. Sebaiknya langsung ditabur dan melakukan penyemaian. Tapi kalau misalnya tanaman yang lainnya, tanaman hutan itu harus adanya penyimpanan dulu karena mereka bisa disimpan dalam waktu yang lama. Tapi kalau misalnya agatis, meranti dan lain sebagainya itu kurang bisa karena akan mempengaruhi pertumbuhannya nanti. Sedangkan benih akasia, gemelina, dan sengon dapat disimpan cukup lama dalam lemari es. Itu tadi contohnya ya. Oke, next yakni perlakuan benih. Nah, perlakuan benih secara umum benih akan berkecambah jika dikecambahkan dalam kondisi lingkungan yang sesuai, tetapi ada beberapa jenis benih yang memerlukan perlakuan khusus untuk memecahkan dormansi, masa istirahat benih. Perlakuan dapat dilakukan secara sederhana, yaitu ada cara mekanis, yakni cara digunakan untuk benih dengan cangkang, memisahkan benih dari cangkang atau kulit biji yang keras seperti benih biji atau benih kemiri atau kenari. Nah, lalu ada cara fisik, yakni dengan cara merendam benih dalam air dingin ataupun panas selama periode tertentu. Nah, dalam waktu tertentu seperti itu. Kalau cara kimia itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahan kimia seperti asam sulfat H2SO4 sekitar 95% untuk benih kemiri ataupun kenari, dan benih kemiri ini direndam 15-20 menit dengan asam sulfat itu tadi. Oke, next kita masuk ke penaburan benih. Nah, di sini setelah beberapa rangkaian masuk kita ke penaburan benih. Penaburan benih ini bertujuan untuk memperoleh perkecambahan ataupun kecambah yang baik dan sehat. Cara penaburan ini berbeda tergantung pada ukuran benihnya. Untuk benih yang sangat kecil, benih terlebih dahulu dicampur dengan pasir dengan perbandingan 1:10. Nah, sedangkan untuk benih dengan ukuran lebih besar dapat langsung ditabur ataupun disebarkan ya. Bahkan untuk benih yang besar seperti durian ataupun bulian tidak perlu disemaikan terlebih dahulu karena mereka bisa langsung masuk di polybags. Oke. Media tabur, sebagai media tabur dapat digunakan pasir baik kasar ataupun halus. Media terlebih dahulu disterilisasikan dengan cara digongseng ataupun sampai berwarna hitam. Ataupun bisa menggunakan bedeng tabur dapat dibuat dari kayu atau bak plastik. Ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, yang ke-8 ada penyapihan bibit. Penyapihan bibit ini proses bibit dari bedengan tabur atau bak perkecambahan tadi ke polybag. Nah, bedeng sapi lainnya. Sebelum perkecambahan dipindahkan, kecambah terlebih dahulu kita siram agar lebih segar tentunya ya. Kemudian bibit ini sementara dari bak pasir, dari bak ya yang berisi air ataupun dicampurkan dengan fungsida ataupun lainnya, bibit yang dipindahkan adalah bibit yang sudah berkembang cukup baik. Pemindahan ke polybag dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 3-4 cm dengan menggunakan kayu. Nah, dalam polybag itu menggunakan kayu. Kemudian lubang tanam kembali ditutup dan dipadatkan. Nah, seperti itu. Dipindahkan bibit sebaiknya dilakukan pada pagi ataupun sore hari. Nah, seperti itu. Agar bibit ini tidak stres gitu. Selanjutnya dalam pemindahan bibit akar tidak boleh tertekuk karena akan mengganggu pertumbuhannya.
Ukuran polybag digunakan juga beragam tergantung besar bibit yang dipindahkan. Nah, umumnya polybag dengan ukuran diameter 10 cm, tinggi 15 cm dapat digunakan untuk bibit dengan ukuran 50 cm. Sedangkan polybag dengan ukuran diameter 5 cm dan tinggi 12 cm dapat digunakan untuk bibit dengan ukuran 15 sampai 20 cm. Oke, yang selanjutnya ada media tanam. Nah, untuk media tanam untuk bibit pada fase penyapihan tergantung adaptasi bibit terhadap media ketersediaan bahan di lapangan. Misalnya tanah permukaan topsoil, gambut, pasir, pupuk kandang ataupun kompos, kokopet ataupun abu sekam. Nah, itu media tanamnya bisa disesuaikan bagaimana nantinya keinginan kita pertumbuhan yang baik tentunya untuk bibit ini. Fungsi medianya sendiri, tempat tumbuh cukup kokoh harusnya. Penyediaan airnya harus mampu menahan air yang cukup. Penyediaan udaranya cukup gembur. Lalu penyediaan unsur haranya tentunya harus memiliki kandungan unsur hara yang baik dan subur. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan di pembibitan ini tentunya harus memiliki kesediaan air yang cukup karena penyiraman yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan pembibitan baik juga. Nah, penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, ataupun dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penyiraman dapat dilakukan dengan menggunakan gembor ataupun selang. Nah, seperti itu. Lalu pemupukan pun dilakukan bertujuan menyediakan unsur hara yang baik yang diperlukan oleh bibit tanaman. Pupuk dasar ini di bibit sapi atau penyapihan dapat digunakan pupuk TSP ataupun SP36 dengan takaran itu sekitar 1 gram ataupun 1 sendok teh per polybag. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemupukan lanjutan itu bisa menggunakan pupuk majemuk atau NPK 15 sebanyak 60 sampai 65 gram dilarutkan ke dalam air 10 liter. Nah, baru disiramkan seperti itu. Lalu untuk pupuk yang disemprotkan atau disiramkan ke bibit yang berumur minimal 1 bulan di penyapihan. Nah, pemupukan dilakukan secara teratur 2 minggu sekali. Lalu ada pengendalian hama dan penyakit. Beberapa cara untuk pengendalian tersebut antara lain yang pertama, cara kultur teknis. Nah, menjaga kebersihan lokasi penanaman dan pembibitan adalah salah satu cara pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknis. Pengaturan saluran drainasenya, menyiram bibit seperlunya, memangkas pohon peneduh yang tidak diperlukan, pengaturan jarak antar bibit. Nah, itu harus diperhatikan sedemikian rupa. Lalu cara mekanis ini pengendalian hama dan penyakit dengan cara mekanis sederhana dapat mengambil dan membunuh hama yang ditemukan di pembibitan, memangkas dan memusnahkan bagian tanaman yang diserang penyakit. Selanjutnya, ada cara biologi. Nah, di sini cara biologi merupakan cara memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan hama dan penyakitnya gitu. Contoh paling sederhana ini ada pengendalian tikus dengan menggunakan burung atau bisa penggunaan jamur antagonis untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Contohnya jamur trichoderma untuk penyakit busuk akar seperti itu. Nah, lalu ada pengendalian terpadu, yakni pengendalian secara terpadu merupakan kombinasi berbagai cara pengendalian hama dan penyakit seperti itu. Kalau cara kimianya menggunakan insektisida, bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan serangga. Lalu ada fungisida untuk mengendalikan jamur, nematisida untuk mengendalikan cacing, dan herbisida untuk mengendalikan gulma, serta arborisida untuk mengendalikan pohon. Nah, penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit secara liar ini dapat menimbulkan dampak buruk lingkungan seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan dan manusia. Nah, jadi harus hati-hati menggunakan cara kimia ini gitu. Dampak jangka pendeknya terjadi adalah keracunan. Lalu dampak jangka panjangnya seperti pencemaran tanah, air, dan hewan. Akumulasi pemupukan bahan kimia dalam tubuh mulai pernapasan ataupun yang masuk melalui makanan, air yang diminum. Efek dari pemupukan bahan kimia ini pun
dalam tubuh dapat menimbulkan resiko peningkatan kerentanan terhadap serangan penyakit. Nah, itu sangat hati-hati kalau menggunakan cara kimia dalam membasmi hama dan penyakit itu dalam pengatasannya ya. Oke, lalu untuk penyemprotan pestisida pun pada tanaman akan menimbulkan sisa residu yang akan terbawa sampai panen. Nah, residu yang terbawa ini sampai ke makanan dari hasil pertanian yang dikonsumsi itu sangat berbahaya gitu kan. Residu pestisida memang bisa berkurang pada saat bahan makanan dicuci, tetapi tidak menghilangkan 100%. Nah, jadi masih ada sisa-sisanya seperti itu. Oke, pemakaian ataupun pemasakan bahan makanan tidak dapat menguraikan senyawa kimia dalam pestisida. Makanan yang telah tercemar pestisida jika dikonsumsi akan mengakibatkan residu pestisida ke dalam tubuh. Nah, seperti itu. Penumpukan senyawa kimia ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan banyak masalah kesehatan. Nah, bukan hanya menyuburkan tanaman, mau membasmi hamanya, malah membahayakan kesehatan gitu kan. Makanya benar-benar kalau tidak emergensi sekali, kalau bisa kurangi untuk menggunakan pembasmian hama dan penyakit ini menggunakan cara kimia seperti itu. Senyawa kimia pestisida juga dapat terakumulasi dalam tubuh ternak yang memakan rumput, tanaman yang tercemar. Nah, dapat membahayakan, sangat membahayakan pokoknya dengan cara kimia ini. Nah, tapi di sini ada tipsnya. Tips untuk menggunakan pestisida. Gunakan pestisida sebagai pilihan terakhir untuk mengendalikan hama dan penyakit. Nah, pilih pestisida yang cocok dengan jenis hama atau penyakit. Nah, baca jenis racun yang terkandung dalam pestisida, apakah racun kontak, racun perut, atau sistemik. Nah, gunakan takaran pestisida sesuai dengan anjuran pada kemasan. Baca dengan cermat aturan pakai yang tertera dalam kemasan. Baca dengan cermat gejala keracunan dan cara pengobatan jika terjadi keracunan. Jika ada aturan pakai atau hal-hal yang belum jelas, hubungi petugas pertanian setempat ataupun konsultasi dengan orang yang mengetahuinya. Gunakan baju lengan panjang, sarung tangan, masker selama penyiapan menggunakan pestisida. Memang jadi harus benar-benar safety dalam penggunaan cara bahan kimia ini. Nah, dengan pestisida, tips untuk menggunakan pestisida ya. Untuk tanaman pangan 2 minggu sebelum panen penyemprotan pestisida tidak boleh dilakukan karena itu sangat berbahaya, karena dia akan terbawa nantinya gitu. Sampai pengelolaan nantinya dimasak juga tidak akan mengurangi 100% bahan pestisida itu. Nah, penyemprotan sebaiknya dilakukan pada waktu pagi ataupun sore hari. Perhatikan apakah kemungkinan hujan pada hari tersebut ataukah tidak. Nah, lalu penyemprotan dilakukan searah dengan arah angin untuk mengurangi resiko keracunan. Nah, jadi misalnya arah angin ke sini, ke utara gitu. Nah, kita harus mengikutin. Nah, jangan kita berlawanan karena nanti akan kita terhirup itu bisa mengakibatkan keracunan seperti itu. Setelah melakukan penyemprotan pada lahan sebaiknya diberi tanda sehingga kita tahu bisa membedakan mana yang sudah semprot dan mana yang belum. Jangan mencuci dan membuang sisa pestisida ke dalam air sungai atau air mengalir lainnya, apalagi jika aliran air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu sangat berbahaya. Air yang telah tercemar pestisida, maka ikan yang hidup di dalamnya juga tercemar. Cuci tangan dan mandi setelah menyemprotkan pestisida ataupun setelah menggunakan pestisida. Jika terjadi gejala keracunan, ikuti petunjuk pengendalian pada kemasan dan segera konsultasi ke dokter. Tutup dan simpan kemasan pestisida ke dalam kemasan dan simpan jauh dari jangkauan anak-anak ya. Jangan sampai bisa membahayakan. Oke, lanjut ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini sebaiknya dilakukan secara mekanis, yaitu dengan menggunakan alat sederhana seperti parang, cangkul, arit, dan lain sebagainya. Misalkan ada rumput-rumput teki itu kan. Nah, pengendalian gulma itu bisa dilakukan dengan alat-alat mekanis yang sederhana seperti cangkul, arit, dan lain sebagainya. Dengan cara mekanis ini maka serapan tenaga kerja akan semakin banyak. Penggunaan herbisida sebaiknya juga menjadi pilihan yang terakhir jika pengendalian gulma dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Lanjut ada pemotongan akar. Pemotongan akar dilakukan untuk akar yang keluar dari polybag. Nah, pemotongan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting stek. Apa tujuan dari pemotongan akar ini? Yaitu mencegah tumbuhnya akar utama yang keluar dari polybag serta merangsang pertumbuhan akar-akar samping ataupun lateral. Seperti itu. Oke. Sekianlah presentasi pemaparan materi tentang teknik pembenihan dan pembibitan dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.